The Match Dago merupakan apartemen yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 474 Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Dalam pembangunannya, PT Dago Trisinergi Properti menjalin kerjasama dengan kontraktor apartemen ternama di Indonesia, yakni PT Wika Gedung. Di balik keindahan gedung The Match, banyak kontroversi yang timbul dan tidak banyak diketahui masyarakat luas. Sudah menjadi kabar umum bahwa bangunan tersebut berdiri di daerah rawan. Banyak juga kabar yang menyebutkan bahwa perizinan gedung The Match masih belum sempurna. The Match dibangun di kawasan Bandung Utara yang merupakan daerah resapan air. Berdasarkan kajian teknis perhitungan koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang dilakukan oleh Kementerian ATR atau BPN, The Match Apartemen Kota Bandung hanya dapat mendirikan sebanyak 8 lantai. Namun, The Match telah berdiri sebanyak 22 lantai. Menurut izin yang keluar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Bandung. Kali pembangunan The Match Apartemen Kota Bandung tentunya menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar. Lalu, bagaimana dampaknya? Yang protes nggak begitu warga sekitar, makanya lu jangan ngebangun gitu, ada protes Kan warga itu nggak tahu waktu paku bumi pertama itu pada nggak tahu ini dikasih uang aja masyarakat itu 100 apa ini katanya 100 ini katanya kadede gitu. Orang-orang di sekitar sini dulunya nggak nerima uang 100 apa gitu. Nah, terus kata RT uang tuh ambil di sebelum ini itu ya belum jadi banget baru terus uang 100 buat apa gitu. Orang-orang tuh nanya, enggak ini mah kadede katanya. Nah orang-orang tuh pada ngambil ke sana dikasih 100. Saya pikir buat apa uang 100.000 ya. Nah terus tanda tangan gitu. Orang-orang semua pada ke sana masuk dikasih uang 100 sudah tanda tangan harus bawa kakak atau kakak. Ternyata itu untuk perizinan masyarakat. Orang kan nggak tahu karena di situnya hanya secari kertas nama, tulis nama kakak nomor sekian, tanda tangan udah nih 100 gitu, nggak tercantum gitu. Nggak dikasih tahu pertamanya ya? Enggak, ya ternyata udah lama baru keluar katanya dulu kan masyarakat udah nanda tangan bahwa itu izin. Loh, kan masyarakat nggak tahu itu mah cuma dikasih buat KDD. Jadi untuk pesan tersuratnya itu nggak ada ya? Nggak ada, cuman nama aja, nama warga siapa tanda tangan, nama warga siapa tanda tangan gitu, RP 100 gitu. Padahal masyarakat juga tadinya nggak bodoh buat apa ini uang 100. Iya. Gitu. Tapi ternyata itu katanya ini udah lama, oh ternyata kita dibohong. Makanya sejak ada pembangunan ini dirasakan kamar juga sampai dari atas sampai. Lalu, bagaimana tanggapan The Match menurut para ahli? Kalau dari historikalnya itu ternyata memang dulunya itu daerah yang merupakan area yang menjadi tempat penampungan sampah kalau saya nggak salah itu. Jadi warga-warga di belakang The Match itu pernah bilang kalau tadinya ketika mereka tusuk tanahnya itu keluar gas
yang bisa buat mereka masak. Jadi mungkin dari dekomposisinya sampah ya, jadi bisa seperti itu. Nah itu menjadi tanahnya relatif lebih lunak dan medium. Nah tapi kalau kita lihat dari data pengeboran yang ada, itu sangat lazim ya di dunia geoteknik, itu memang di kedalaman 20 meter itu sudah menemui tanah keras sebenarnya. Gitu. Itu kalau di Inemat sih. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Hansen ya. Jadi kalau di teknik sipil ya, di geoteknik tadi ya, jadi kita bisa mengetahui struktur tanahnya seperti apa itu dengan kita melakukan uji di lapangan, di bor gitu ya, di bor lalu tanahnya, sampel tanah diambil, lalu kita identifikasi oh ini jenis tanahnya apa. Lalu selain itu kita juga bisa mengambil dari peta geologi ya. Jadi di peta geologi itu dikeluarkan oleh Badan Geologi yang ada di Jalan Diponegoro ya. Itu petanya dikeluarkan oleh Badan Geologi. Kalau di lokasi Demats itu sebetulnya lapisan geologinya, nah mohon maaf ya ini kalau terlalu teknis, tapi saya coba coba sederhanakan supaya tidak terlalu sulit dicerna. Jadi kalau di geologi ada lapisan ya, lapisan tanahnya atau lapisan geologi itu sebenarnya teridentifikasi atau dari informasi peta geologi itu adalah material gunung api ya. Jadi gunung api tua, nah itu berupa breksi atau lahar atau lava yang membeku. Jadi sebenarnya tanahnya itu dari material gunung api ya, produk gunung api, yang mana secara umum yang tadi dikatakan Pak Hansen, konsistensi atau kepadatan tanahnya, kekuatan tanahnya cukup baik ya, cukup baik begitu kalau material gunung api. Yang paling mudah buat dilihat di area Demas itu kan sebenarnya lerengnya ya. Jadi kalau bangunannya kan relatif kita baru bisa lihat dari jauh untuk tahu sebenarnya bentuknya seperti apa. Nah, yang lebih sensitif itu sebenarnya ke lereng yang di sekitarnya tuh, yang kalau sekarang kalau nggak salah ada tanaman-tanaman yang rambat itu ya. Nah, memang kalau mungkin teman-teman juga tahu di tahun 2017 itu ada, kalau saya nggak salah 2017 atau 2019 ya, itu sempat ada kejadian longsor di situ, tanah longsor di lereng. Nah itu memang beritanya itu yang beredar tanahnya longsor karena pembangunan gitu ya. Tapi sebenarnya ya, ini dari informasi dari manajemennya sana ya. Jadi mereka itu mengkonstruksi yang namanya taman. Jadi mereka timbun tanahnya di tanah asli. Jadi lereng tanah asli, lalu mereka timbun untuk taman sebenarnya. Nah, ketika taman ini jadi atau mungkin belum jadi waktu itu ya, sempat ada hujan yang deras, lalu tanah yang taman inilah yang sebenarnya longsor jatuh ke jalan. Nah, jadi ini yang jadi heboh sebenarnya. Kenapa ada pembangunan di Dago, kenapa diizinkan oleh pemerintah seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau cara yang paling kelihatan dan paling mudah buat Demats sendiri untuk meminimalisir exposure seperti itu ya, memang sebenarnya mengenai drainase permukaan. Nah ini bicara mengenai kalau dalam teknik sipil itu memang lereng itu dan tanah khususnya itu memang musuhnya kalau ke expose sama air dan termasuk air hujan. Jadi kalau ini kita bicara tentang lereng, kalau adanya namanya tanah longsor itu sebenarnya bukan hal yang tiba-tiba, jadi gradual gitu. By time itu nantinya semakin buruk akhirnya terjadilah tanah longsor. Nah itu yang sebenarnya bisa diminimalisir dengan kalau Demas ngelakuin drainase permukaan. Mungkin itu yang paling simpel sebenarnya. Ya, menurut saya antisipasinya adalah ya kita perlu cek dulu, dimonitor dulu apakah ada pergerakan. Kalau ada nanti diinterpretasi dulu data-data pengukurannya, lalu diputuskan antisipasinya apa. Lalu kalau tidak ada ya dimonitor saja secara berkala. Gitu. Dari saya begitu. Mungkin menambahkan Pak Isal. Ya. Jadi selama konstruksi itu memang betul yang Pak Isal tadi bilang ada harusnya melakukan monitoring, itu sebenarnya sudah dilakukan mereka owner dalam hal ini
mereka melakukan monitoring. Nah ini lebih teknis sekali ya, jadi namanya itu inclinometer sebenarnya. Nanti teman-teman bisa Ya, bendanya namanya inclinometer untuk mengecek ya apakah ada gerakan tanah atau tidak. Itu namanya inclinometer. Jadi sebenarnya tuh pertanyaannya udah sampai tadi sih Pak, sampai bagaimana sih apa yang harus dilakukan sama The Match untuk antisipasi bencana-bencana yang bakal terjadi gitu. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kita buat ini dibuat berdasarkan persepsi orang awam gitu. Jadi kan banyak banget komentar kayak wah The Match nih bahaya, takutnya juga banyak yang meragukan The Match. Boleh nggak ini dilereng kalau dari segi teknik sipil ya? Ini saya berbicaranya dari segi teknik sipil, bukan dari perizinan, dari lingkungan gitu, bukan ya. Nah itu bisa. Jadi segala sesuatu juga sebenarnya bisa, tapi tekniknya harus khusus, teknologinya juga harus khusus gitu. Dari segi teknik sipil ya. Kira-kira demikian. Nah kalau pernah googling atau di YouTube atau di TikTok atau di mana ya, itu suka ada di Cina bikin bikin jalan tol lewatin jurang atau apa gitu. Itu kan salah satu contoh juga ya bahwa dari segi teknik sipil semua dimungkinkan asal ya metodenya, teknologinya mumpuni gitu. Itu dari segi teknik sipil kira-kira demikian ya. Oke, dari saya segitu aja. Ini dari atasan saya sih. Jadi kalau kita bicara mengenai The Match itu sebenarnya kita justru lebih yakin kalau The Match itu adalah bangunan yang paling aman di area situ, karena didesain secara engineering dan sudah diperhitungkan segala kemungkinan yang nantinya ada ya. Nah justru yang dikhawatirkan oleh atasan saya memang justru rumah-rumah yang di sekitarnya. Jadi kalau kita bilang area-area rumah-rumah penduduk itu justru bangunan yang non-engineer sebenarnya, yang tidak dihitung, yang tidak didesain sebagaimana mestinya. Jadi kalau tadi kita bilang, Faisal juga bilang kalau apakah membangun di lereng itu boleh secara teknik sipil, ya boleh-boleh saja. Asalkan kan kita bilang engineering itu kan bahasa Indonesia rekayasa ya. Jadi kita merekayasa untuk bangunan itu bisa ada di sana. Tapi kalau kita bicara tentang bangunan yang non-engineering yang di area sekitarnya, justru sebenarnya potensi dan resikonya justru lebih besar daripada yang didesain. Sebenarnya seperti itu sih. Ditanyain soal dampak negatif secara detail, mereka masih ragu-ragu buat cerita. Mungkin mereka takut karena ada isu nanti dicari sama orang tertentu gitu. Jadi kita juga belum secara jelas tahu dampak negatifnya gimana. Nah kalau saran saya sih kalau di sana sudah ada sebenarnya PDAM, ya harusnya protesnya ke PDAM jika tidak ada air gitu. Jadi satu sisi kita kan harus ini ya berprasangkanya itu ini kan belum diputuskan gitu. Jadi selalu objektif dan netral gitu kan ya, bahwa The Match itu belum dinyatakan bersalah gitu, dan belum tentu dampak-dampak ataupun kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekitar masyarakat itu disebabkan oleh The Match, belum ada buktinya juga kan ya. Nah kalau terkait dengan kekurangan air, jika di sana itu memang disuplai oleh PDAM, maka protesnya PDAM, saya pikir seperti itu. Kenapa nih gitu, kok air tadinya ngalir jadi nggak ngalir gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu protesnya ke PDAM.